Film ini diawali dengan adegan yang pastinya cukup untuk membuat para pecinta film horor merasa terhibur. Kita diperlihatkan bagaimana sepasang kekasih menyaksikan sebuah tragedi di mana seorang gadis kecil ditarik oleh makhluk halus. Kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu muncul tulisan seperti ini. Paham kan? Oke, lanjut. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung Om Ray melalui channel Cicino Film ini. Target kita 1 juta subscriber. Oke, nonton sampai habis ya. Nah, film ini untuk pertama kalinya kita disuguhkan dengan alur cerita di mana kedua gadis yang bisa dibilang masih remaja ini sedang menuju rumah tantenya. Dan setelah sampai, mereka disambut oleh pria bernama Charles. Nah, Charles ini adalah teman tante mereka. Begitu katanya. Singkat cerita, mereka akhirnya dipersilahkan untuk masuk ke rumah. Setelah berada di dalam ruangan tamu, tante mereka akhirnya turun menghampiri. Nah, belum saja menyapa keponakannya, si tante ini menatap dan menunjukkan wajah yang sangat manis dan menggemaskan. Lalu, belum saja mengeluarkan satu kata pun, ia langsung pergi meninggalkan kedua keponakannya itu. Melihat itu, wanita yang mengantarkan mereka tadi akhirnya mengikutinya. Dan saat itu mereka berbicara. Ternyata si tantenya ini mengatakan kalau dia tidak mau kedua anak itu tinggal bersamanya. Nah, jadi ternyata kedua gadis itu baru saja kehilangan ibunya yang meninggal dan ayah mereka masih di luar negeri. Pada scan selanjutnya, karena suatu alasan, akhirnya mereka diperbolehkan tinggal dan wanita yang mengantar mereka tadi akhirnya pulang. Setelah itu, si tante cantik ini akhirnya menunjukkan kamar buat Olivia dan Claire. Pada saat itu, si tante cantik ini mengatakan bahwa mereka berdua boleh tinggal, tapi harus menuruti semua aturan yang ada. Tantenya pun mengajak mereka untuk melihat tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh untuk mereka pakai. Serta yang buat jiwa horor meronta-ronta adalah si tante cantik ini mengatakan bahwa mereka berdua tidak boleh keluar kamar setelah jam 11 malam, kecuali hanya untuk pergi ke kamar mandi. Ia pun mengatakan bahwa jika mendengar keributan atau sesuatu yang jatuh, agar diabaikan saja. Berlanjut pada scan berikutnya adalah sesi makan malam. Charles yang sudah memasak terlihat menghidangkan makanannya, dan akhirnya semua orang pun menyantap. Namun di sini ada yang aneh. Saat Claire baru menyicip makanan itu, ia tiba-tiba terlihat sesak dan akhirnya tumbang. Ternyata masakan Charles ini ada selai kacangnya, yang membuat efek dari alergi Claire makin menjadi. Nah, di sini Olive terlihat segera mengambil obat dan menyuntikannya kepada Claire, dan Claire pun langsung membaik. Nah, di sini alur cerita berganti pada kondisi di mana Claire terbangun. Ia terbangun karena mendengar suara yang memanggilnya. Suara itu berasal dari boneka yang selalu ia bawa. Suara itu menyuruhnya ke ruangan bawah tanah, tempat di mana tante cantik sangat tidak memperbolehkan untuk ke sana. Nah, karena Claire ini masih bocah dan suara itu mengaku sebagai ibunya, makanya ia langsung menuruti suara tersebut. Ia pun pergi ke ruangan tante cantik dan mengambil kunci ruangan bawah tanah. Singkat cerita, Claire akhirnya sampai di ruangan bawah tanah. Pada saat di sana, ia terlihat berbincang dengan makhluk yang mengaku ibunya itu. Katanya Claire harus membantunya agar makhluk yang mengaku ibunya itu bisa keluar. Claire di sini disuruh untuk mengulangi kata-kata yang dituliskan pada cermin sebanyak 3 kali, yaitu cermin-cermin terbuka lebar, biarkan roh masuk ke dalam.
Claire pun terlihat menyebutkannya sebanyak 3 kali dan terlihat seperti ada sosok yang keluar dari cermin. Di sisi lain, Olivia terlihat terbangun dari tidurnya dan kondisi sudah pagi. Ia pun mencari adiknya dan mendapatinya berada di dalam lemari. Katanya si Claire ini lagi sembunyi karena takut sama tante cantik. Nah, setelah itu Claire mengajak kakaknya untuk menunjukkan bahwa ucapannya itu benar. Ia ke ruangan tante cantik dan menunjukkan sebuah artikel yang berisi berita tentang pembunuhan yang pernah dilakukan oleh tante cantik. Selanjutnya kita mendapati keanehan pada Claire. Ia terbangun dari tempat tidurnya dan menggaruk-garuk perutnya sampai berdarah. Olivia yang mencoba menghentikannya malah dicekik oleh adiknya ini. Dan tiba-tiba sesaat sebelum tante cantik masuk, ia melepaskan kakaknya Olivia. Tidak lama setelah itu, tante cantik memanggil Charles untuk datang ke rumahnya agar mengantarkan Claire ke rumah sakit. Singkat cerita, Charles tidak jadi mengantar Claire karena yang mengantarnya adalah wanita yang pertama kali membawa mereka ke rumah ini. Nah, saat mereka bertiga hendak berangkat, Claire menyuruh Olivia untuk mengambil boneka andalan Claire yang lupa di bawahnya. Pada saat itu, Olivia mengambil boneka itu dan kembali ke mobil. Ia sangat kaget melihat wanita yang bersama Claire tadi sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan Claire juga menghilang. Setelah mendapati wanita itu tewas dan Claire menghilang, Olivia melaporkan itu pada tante cantik dan Charles. Akhirnya tante cantik ini menjelaskan kepada Olivia tentang rumah ini. Ia mengatakan rumah ini dihuni oleh makhluk yang sangat jahat yang ingin keluar ke dunia dan mengambil alih tubuh seseorang sebagai wadahnya. Itulah mengapa Claire menghilang dan diduga telah membunuh wanita tersebut. Pada scan lain diceritakan Olivia terlihat bersama Charles. Charles mengatakan bahwa tante cantik sebenarnya orang yang baik dan sayang pada Olivia, begitu juga kepada adiknya. Namun tante cantik tak ingin mereka tinggal di sini karena takut hal ini akan terjadi kepada mereka. Di sini juga terungkap fakta bahwa tante cantik pernah dipenjara seperti yang dikatakan pada artikel sebelumnya. Tapi yang membunuh sebenarnya adalah Charles. Jadi sebenarnya untuk mengeluarkan makhluk tersebut, jalan satu-satunya adalah membunuh wadahnya, yaitu orang yang dirasuki. Itulah alasan Charles membunuh dulu. Dan wadah yang dulu itu adalah adik dari tante cantik yang merupakan tante termuda dari Olivia dan Claire. Singkat cerita, mereka akhirnya mencari-cari Claire. Kata tante cantik, Claire tidak akan pernah jauh dari rumah ini. Ia pasti ada di sekitar rumah. Nah, saat Olivia mencari di dalam rumah, tiba-tiba Claire muncul dan ingin menikamnya. Olivia yang mencoba melawan akhirnya bisa meloloskan diri dari Claire. Ia pun berlari dan meminta pertolongan pada Charles dan tante cantik, tapi tidak sempat bertemu. Claire yang terus mengejarnya membuat Olivia bersembunyi. Namun pada saat Olivia bersembunyi di ruangan bawah tanah, Claire muncul dari belakang dan ingin menikamnya. Olivia pun terpojok dan takut. Tapi pada saat itu Charles dan tante cantik menangkap Claire dan mengikatnya. Nah, saat itu Claire terlihat meronta-ronta. Agar ia bisa tenang, si tante cantik menyuruh Olivia dan Charles untuk mengambil boneka Claire. Dan Olivia pun percaya. Saat di ruangan tengah, Charles pun menutup pintu agar Olivia tidak bisa ke ruangan bawah tanah. Jadi niat tante cantik dan si Charles ini adalah untuk membunuh si Claire ini. Nah, Olivia yang sadar dengan niat itu terlihat stres. Dan tidak lama setelah itu terdengar ada suara makhluk yang datang dan membuka pintu bagi Olivia agar ia bisa keluar. Setelah Olivia keluar,
Ia segera mengambil pistol milik Charles dan langsung pergi ke ruangan bawah tanah. Ia mengancam Charles dan Tante Cantik agar tidak membunuh Claire. Tapi sayangnya, Charles yang melihat kesempatan bisa merebut pistol itu. Dan sesaat Tante Cantik mau membunuh Claire, Olivia mengatakan kepada Charles, apakah tidak ada jalan lain agar makhluk itu keluar? Apakah kau ingin semua orang mati? Nah, di sini Charles yang merasa bersalah pernah membunuh adik dari Tante Cantik ini akhirnya terpengaruh dan mengancam balik si Tante Cantik. Ia pun segera mengikat Tante Cantik. Di scan selanjutnya, kita mendapati Charles dan Olivia berbincang bagaimana cara agar makhluk itu bisa keluar. Di sini Charles mengatakan tidak ada cara lain selain membunuh Claire. Namun di sini juga Olivia pun punya rencana. Ia mengambil selai kacang agar membuat Claire bereaksi dan sekarat dan berharap makhluk itu dapat keluar sebelum Claire mati. Ia pun langsung memberikannya pada Claire dengan jumlah yang lumayan banyak. Claire pun bereaksi dan kejang, dan sampai pada akhirnya Claire pun menghembuskan napas terakhirnya dan makhluk itu keluar. Nah, pada saat makhluk itu keluar, Olivia langsung memberikan penawar alergi itu dengan dosis yang sangat banyak. Nah, pada saat itu Claire tidak bereaksi dan Olivia pun menyerah. Tapi saat itu pula Claire tiba-tiba kembali sadar dan membuat Charles merasa sangat bersyukur. Beralih pada scan selanjutnya, Olivia dan Claire pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena kondisi sudah membaik. Tapi saat mereka hendak keluar dari rumah itu, tiba-tiba ini yang terjadi. Mereka pun memutuskan untuk keluar lewat pintu belakang. Nah, di sini Claire yang berjalan di belakang tiba-tiba ditarik dan disembunyikan oleh makhluk tersebut. Melihat hal itu, Olivia dan Charles beserta Tante Cantik pun pergi mencari Claire di ruangan bawah tanah. Setelah sampai, Claire pun terlihat ketakutan dan Olivia langsung pergi menghampirinya. Tapi sebelum mendapatkan Claire, Olivia langsung terlempar. Saat itu, Charles dan Tante Cantik langsung mengambil Claire, dan Olivia yang masih di dalam melihat makhluk itu dari pecahan cermin dan langsung menikamnya. Olivia pun langsung keluar dan mereka berempat pun lari ke ruangan kerja Tante Cantik. Di sini makhluk tersebut berusaha masuk, tapi pintu berhasil dikunci oleh Charles. Saat itu Olivia mengatakan pada Charles dan Tante Cantik bahwa ia dapat melihat makhluk itu dari cermin dan sempat menikamnya. Di sini Tante Cantik mengatakan bahwa kemungkinan makhluk itu bisa dibunuh. Ia pun mengatur rencana dan mereka semua terlihat berdiri dengan dikelilingi cermin. Mereka menunggu makhluk itu muncul dan ingin menikamnya setelah terlihat di cermin. Namun sayang, terlihat makhluk itu datang dari belakang Claire dan kembali menculiknya. Mereka bertiga pun kembali berpencar mencari Claire. Pada scan selanjutnya, terlihat Claire berada di kamarnya dan makhluk itu kembali menyuruhnya untuk menyebutkan kalimat mantra agar makhluk itu bisa merasukinya lagi. Tetapi di sini Claire pun berusaha melawan dan berteriak sambil menikam makhluk itu. Mendengar itu, Charles langsung menyusulnya. Saat Charles masuk, ia melihat seperti ini. Charles yang melihat itu langsung berusaha menikam makhluk tersebut, tapi makhluk itu berhasil menahannya dan ingin membunuhnya. Di sini, makhluk itu berhasil membunuh Charles. Claire yang melihat itu segera lari dan mencari Olivia. Tapi sebelum saja bertemu dengan Olivia, makhluk itu mengurung Claire.
Makhluk itu pun pergi menyerang Olivia dan tante cantik di ruangan sebelah. Terlihat di sini, tante cantik diserang oleh makhluk itu, begitu pula dengan Olivia. Nah, pada saat makhluk itu ingin menghabisi tante cantik, Olivia yang melihat itu berteriak. Nah, mendengar teriakan Olivia, Claire yang mengira bahwa kakaknya dalam bahaya, tiba-tiba mengucapkan mantra tersebut agar makhluk itu mendatanginya. Dan benar saja, terlihat melalui cermin, makhluk itu tidak jadi membunuh tante cantik dan malah mendatangi Claire untuk merasukinya. Nah, di sini tante cantik yang takut kalau makhluk itu merasuki keponakannya itu menyuruh Olivia untuk membunuhnya. Tante cantik pun mengucapkan mantra yang sama yang diucapkan oleh Claire agar makhluk itu merasukinya. Akhirnya makhluk itu pun datang kembali ke tante cantik dan merasukinya. Setelah itu, sewaktu makhluk ini ingin menyerang Olivia, terlihat si Olivia ini langsung menikam si tante cantik dan tante cantik pun mati. Pada scan selanjutnya, terlihat Olivia menghampiri adiknya Claire yang ketakutan. Dan saat itu, seperti kebanyakan film, polisi pun muncul. Dan setelah polisi menelusuri rumah tua ini, salah satu petugas mengatakan kepada Olivia bahwa kasus ini dianggap sebagai kasus pembunuhan dan bunuh diri. Dan film pun berakhir. Di sini Om Ray berpikir bahwa mungkin polisi menganggap bahwa tante cantik ini telah membunuh si Charles, dan karena menyesal ia akhirnya bunuh diri. Entahlah, tapi makasih sudah menonton video ini dan menjadi subbreaker channel Cicino Film ini. Thank you.